Hai semua, kali ini gue akan melanjutkan cerita bertahan hidup dan tinggal di UK sebagai kolektor musik. So, here we go. Awal tahun di London terasa lebih tenang, karena suasana liburan dan Christmas masih terasa. Nggak ada huru-hara pagi. Ditambah, setiap gue buka jendela kamar gue, disambut sama kabut dan salju yang jatuh di halaman belakang atau di atas genteng. Dan karena winter, jam 8 pagi masih gelap banget, man. Beberapa menit setelahnya baru deh lumayan terang. Cocok bener buat yang mager. Matahari jarang banget nongol. Sekalinya nongol, orang-orang biasanya pada keluar untuk beraktivitas. Ya, walaupun masih dingin sih. Gue biasanya kalau di weekend, pas lagi kere, biasanya ya gue paling cuma di kamar aja. Baca-baca buku, baca-baca jurnal, dengerin musik, atau lihat-lihat majalah yang isi kontennya berasal dari tahun 90-an sampai 2000-an. Berasa balik pakai mesin waktu gue. Nah, karena itu juga, gue masih punya kebiasaan lama nih. Setiap halaman majalah, kalau ada poster atau artikel dengan foto yang dominan, pasti gue gunting atau gue sobek, terus gue tempel di tembok. Jadinya, dalam waktu singkat, tembok kamar gue di London penuh banget sama artikel atau poster yang gue dapat dari bonus majalah. Biasanya dari majalah Enemy, karena Enemy sering ngasih bonus poster ukuran jumbo atau artikel dengan foto-foto eksklusif. Contohnya kayak gini nih, salah satu artikel dari majalah Enemy tentang Noel Gallagher sama Kasabian. Dulu ini gue tempel di tembok kamar gue di London, jadi kalau kalian lihat masih ada bekas tempelannya nih. Saking udah nggak jelas mau ngapain, setiap ke kampus pasti gue ngeprint foto-foto yang dari iPhone gue. Termasuk salah satunya adalah foto waktu gue ketemu Noel Gallagher di London, yang akhirnya gue tempel di TV kamar gue. Cir, jadul gila, men. Karena emang dasarnya gue nggak suka nonton TV juga sih, jadi mendingan gue tempel aja tuh sama foto Noel Gallagher. Paling waktu itu gue keluar rumah, kalau nggak ke kampus, ya paling kalau ada hal-hal yang penting banget. Contohnya waktu itu Pretty Green ngundang gue waktu launching produk mereka. Ya karena gue masuk ke dalam top list mereka, jadi tamu undangannya terbatas. Lumayan, minum gratis, sama ketemu Liam dan kawan-kawan. Karena waktu itu BDI juga main di sana. Yang menarik nih, selain gue ketemu Liam sama Gen, gue juga ketemu sama bekas krunya Oasis. Nah, habis itu kita ngobrol-ngobrol, terus dia bilang, gue minta alamat lo dong di London. Yaudah, akhirnya gue kasih. Dia bilang, gue mau ngasih lo sesuatu nih. Ya, anggaplah kayak Christmas gift yang telat. Ya, man, why not? Akhirnya, gue nerima beberapa paket dari dia. Pas gue buka, salah satunya berisi kaos yang pernah dipakai sama dia waktu dia nge-crewin Oasis di Main Road tahun 96. Man, itu gig legendary banget. Dan ada beberapa perintilan, termasuk ada gelang VIP dan all access area juga, yang biasanya barang kayak gini nih disimpan sama manajemennya Oasis buat arsip dan akan dikeluarin lagi biasanya kalau ada exhibition. Setelah itu berlanjut, gue sering deh tuh mulai kontak-kontakan sama dia buat ngulik koleksi-koleksi Oasis. Dan dia juga ngenalin gue sama kolektor-kolektor yang lain dan kru-kru yang lain. Nyayur, man. Kelas master gue akhirnya mulai lagi setelah libur panjang. Oh ya, ini kartu student gue. Tampang buronan, man. Di tengah-tengah studi master gue, selain gue fokus belajar, riset, dan networking, gue juga masih perlu harus cari jalan keluar nih. Bagaimana bisa survive dan bertahan hidup dengan uang gue yang udah cekak mampus. Setelah ngelakuin riset dan ngobrol-ngobrol sama orang sekitar, gue akhirnya coba buat to-do list untuk dapetin pemasukan di London. Ada 2 model waktu itu. Yang pertama, bidang yang sesuai sama studi gue. Yang kedua, bidang yang sesuai sama hobi gue. Tapi waktu itu gue mikir, modalnya kayak gimana nih? Kalau cuma modal tenaga dan pikiran, gue bisa saat itu. Sedangkan, kalau modalnya uang, boro-boro, men. Uang gue aja cekak. Belum juga nih jalan, selalu ada aja cobaan. Cobaan buat gue di sini adalah konser. Shit. Jadinya banyak konser yang mau gue tonton, gue tunda dulu. Untungnya di winter nggak banyak konser kayak di summer. Tapi gue dapat info kalau Adam Green bakal konser di London. Fuck. Ya mau nggak mau, gue cek dulu aja deh berapa harga tiketnya. Ya udah, nggak pakai pikir-pikir, gue sikat dulu aja. Ya tapi jadinya puasa gue makin panjang nih. Seperti biasa, sebelum gue jalan ke gig, gue selalu muterin plat-plat dari musisi yang mau gue tonton. Ya, hitung-hitung pemanasan di rumah dulu, men. Sampailah gue di venue. Venue-nya itu ada di tempat legendaris di Camden, London, bernama Dingwalls. Pas gue sampai di bawah tulisan Dingwalls, gue lihat, cir, sepi banget. Nggak ada siapa-siapa, cuman gue doang. Akhirnya gue cek tiketnya. Pas gue cek tiketnya, ya bener, tanggalnya bener, harinya bener, jamnya bener,
Dan tempatnya juga bener di Dingwalls, London. Nah terus gue lihat, tapi kok gue ragu ya. Akhirnya yaudah deh, gue putusin gue muter-muter dulu. Setelah muter-muter Dingwalls, akhirnya gue ngelihat ada satu pintu lagi di belakang. Tapi gue pikir biasanya kan ini buat loading. Tapi karena gue masih ragu, gue balik lagi aja deh ke depan yang ada tulisan Dingwalls ya. Gue ngeliat ada satu orang di sana yang nunggu. Terus gue ngobrol-ngobrol sama dia. Ternyata nih cewek mau nonton Adam Green juga. Terus gue bilang aja sama dia, gue ngeliat di belakang tuh ada pintu lagi. Mau ngecek nggak? Akhirnya kita jalan ke sana ngecek. Dan bener, udah ada 4 orang antrian lagi. Oh ternyata bener nih, kayak di sana nih. Akhirnya pintunya dibuka. Setelah gue masuk, gila atmosfernya mantep bener men. Walaupun pub ini nggak gede, cuman emang banyak musisi yang bikin gig intimate di sini. Terus karena gue nggak ada budget untuk beli minum juga, akhirnya gue langsung aja berdiri di depan stage. Lo tau nggak? Stage-nya nggak ada pembatasnya. Dan tinggi stage-nya cuma semata kaki gue men. Setelah nggak nunggu lama dari opening band yang main, akhirnya Adam Green datang. Dia datang ke stage berdua sama Toby yang buat ngiringin gitar doang. Ya karena emang ini konser akustik, jadi bener-bener intimate, cuman berdua doang mereka di atas panggung. Walaupun nggak ada barikade dan security, penontonnya tetap tertib. Dan ini jadi salah satu gig terhangat gue di London. Karena nggak ada gap sama musisi di sini. Adam Green santai banget. Dan beberapa kali dia open request. Gue nge-request lagu I Wanna Die. Dan langsung dimainin sama dia pakai gitar. Later that day in gym class, she ate a mouthful of anthrax. Go to sleep. Jir, abis Adam Green mainin lagu I Wanna Die yang gue request, kita langsung tosan. Gokil, man. Lebih gilanya lagi, walaupun konser Adam Green ini cuman akustik dan intimate kayak begitu, tapi Doi tetap loncat dan ngelakuin crowd surfing dari depan ke belakang dan ke depan lagi. Mental. Terus di akhir gig, Adam Green bilang kalau dia nggak akan langsung balik. Dia akan standby di merchandise booth. Dan bener aja, nggak lama setelah gig, orang-orang ke belakang, beli-beli minum. Dan pas gue ke merchandise booth, di situ ada Adam Green sama Yasmin yang udah jadi istrinya, yang lagi hamil di sana untuk menjagain merchandise booth. Gila, indie bener men. Pas gue ke merchandise booth, gue ketemu sama Adam Green. Dan gue minta tanda tangan di vinyl yang gue bawa. Ini dia vinylnya, tulisannya To Ilham, Adam Green. Selain itu, gue juga foto bareng sama dia, dan gue juga motoin cewek yang ketemu sama gue di pintu depan, yang juga ikut nonton Adam Green di front row bareng gue. Ternyata di dalam Dingwalls itu dari banyak kerumunan orang, gue ketemu sama Carl Barât, gitaris dan vokalisnya dari The Libertines. Nah terus gue pikir, bener juga, setiap Adam Green main pasti ada Carl Barât. Terus pas ngobrol-ngobrol, dia nawarin gue buat ikut ke after party-nya Adam Green. Gila, kelar hidup gue. Akhirnya setelah gig Adam Green ini, gue belum ada lagi jadwal gig lainnya. Jadinya, gue bener-bener bisa fokus dapetin solusi buat survive setelah keuangan gue dibantai abis-abisan waktu Christmas sale waktu itu. Saat itu, gue butuh hal yang instan, dimana yang penting bisa nge-cover hidup gue sementara atau keperluan primer gue yang lain. Karena dari pas waktu gue ketemu sama orang-orang dari Pretty Green, mereka bilang ke gue, selain makanan, hal yang dikonsumsi sama orang-orang adalah pakaian atau hal-hal yang menunjang gaya hidup mereka. Akhirnya, gue putusin untuk jual barang-barang sale yang gue beli sebelumnya. Gue coba deh tuh. Gue mulai kumpul-kumpulin barang-barang yang kemarin gue beli waktu sale. Momennya juga pas, karena sale udah selesai, jadi harga balik ke normal. Contohnya nih, waktu itu gue beli Adidas, sale harganya 30 pounds. Harga balik ke normal 70 pounds. Bisa gue jual 50 pounds. Jadi uang gue balik 30 pounds, dan gue dapat profit 20 pounds. Lumayan banget men, itu dari satu sepatu. Harapan gue makin tinggi nih, karena lumayan kan. Uang gue balik, dan gue masih dapat profit. Ya walaupun kecil, nggak masalah buat gue. Akhirnya, barang-barang itu gue kumpulin lagi, gue cuci lagi, gue bersihin lagi. Termasuk jumper-jumper yang gue beli di Lambretta, Pretty Green, Fred Perry, dan lain-lain. Gue masukin mesin cuci. Dan lo tahu, pas keluar dari mesin cuci, gue lihat, shit, ukurannya menyusut men. Dan ini kesalahan fatal gue, karena mestinya gue baca ketentuannya sebelum gue masukin mesin cuci. Yang ada bukannya untung malah buntung. Mau nggak mau, gue mesti putar otak lagi nih. Masa barang sale doang yang bisa gue jual? Mulailah nyari-nyari barang yang bisa gue jual, barang pribadi yang bukan sale. Dan di situ gue ngeliat banyak sepatu Adidas gue. Kayaknya gue bisa jual sepatu Adidas gue nih. Akhirnya gue kumpulin dari Adidas Special sampai Adidas London. Di situ gue mikir gue akan jual di UK aja. Cuman gue tetap promo di sosial media gue, termasuk Facebook sama Instagram. Nggak taunya,
peminat dari Indonesia banyak bener. Terus gue kayak, bisa gue jual ternyata di Indonesia. Karena emang niatnya waktu itu hanya untuk nge-cover biaya hidup dan lain-lain, ya hal instan yang gue lakuin ya jual beli kan. Nah justru hal instan yang gue lakuin ini ngasih gue harapan baru. Karena selain uang gue balik dan nge-cover biaya hidup gue, ternyata gue punya modal. Terus itu gue mikir, kayaknya gue lanjutin dulu deh nih sementara. Akhirnya setiap gue ke toko Adidas atau ke Record Fair, pasti gue beli banyak barang lagi, ada yang gue pisahin kali ini, untuk gue dan untuk dijual. Setelah berbulan-bulan, hal ini berjalan sangat-sangat mulus. Cuman, lama-lama gue mikir, gue masih bisa ngelakuin hal bisnis yang lainnya nih. Sampai akhirnya, gue dihubungin buat ngebantuin Seringai. Karena mereka mau buat vinyl. Ya dengan senang hati gue bantu. Dan lo tahu, waktu itu di kamar gue, di lantainya tuh, box-box berisi vinyl-vinyl Seringai sebelum dikirim ke Indonesia, stay dulu di tempat gue. Lama, sampai boxnya udah pada jebol. Selain albumnya Seringai, gue dihubungin buat ngebantuin Naif, White Shoes, sampai Malik, karena mereka mau rilis vinilnya juga. Kamar gue di London jadi tempat singgah sementara vinyl-vinyl dari band Indonesia sebelum dikirim ke Indonesia. Sampai akhirnya, gue nemuin ide bisnis baru. Tapi tujuannya kali ini bukan cuma buat survive doang, tapi dapetin cuan. Segini dulu hal yang bisa gue ceritain ke kalian. Selanjutnya, gue akan ceritain di chapter-chapter lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Silahkan subscribe YouTube channel Molekland dan follow Instagram Molekland. I'm Ilham. I'll see you later.